Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sapa lagi. Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, ada baiknya kita saat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku dengan segenap kasih. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini sekali lagi saja bangkit, saudara bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
pada isbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dengan kasih Kristus, doa pembuka saya di Pak Sony. Kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, di mana kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan. Tak bosan-bosannya kami bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah ini. Kami mau menyerahkan seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Baik pemusik, doa syafaat, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman. Tuhan berkati sertai. Dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini, kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara. Baik, sebelum kita mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pastor Moses, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Katakan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan menempatkan kami dalam persekutuan yang kudus di aula ini. Adalah kiranya uluran kasih-Mu terjadi bagi kami semua. Kami berdoa kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka buku Tuhan dalam Yohanes pasal 16. Ayat 16. 16
ayat 16 kan, sampai 33. Wah, panjang ya. Kekasih Tuhan, kalau ada pertanyaan, kapankah pergerakan Santosa Asih dimulai? Jawabannya adalah sejak berdirinya Yayasan Santosa Asih. Berdirinya gerakan Santosa Asih tahun 87, tapi resminya tahun 89. Jadi pergerakan itu sudah ada sejak tahun 80. Tapi SK Yayasan itu tahun 89. Lama ya. Kalau dia 89, sampai sekarang sudah berapa tahun masuk? 11 tambah 23, 34 ya. 34 tahun. 11 tambah 23, tahun 2003 kan? Tahun 23 sekarang. Jadi 34 tahun. Dari saat itu mulailah teman-teman mendirikan gereja, lalu mendirikan KSM, lalu mendirikan PAUD. Lalu kita sekarang berjuang pergerakan Santosa Asih sekolah minggu, lalu berjuang untuk mendirikan Universitas Santosa Asih. Seperti itu. Tuhan telah menyediakan. Apa yang Tuhan sediakan? Tanah Tuhan sediakan. Termasuk tanah yang ditempati oleh STT KSM di Solo. Tanah kosong itu sampai sekarang masih tetap itu kita ikhtiarkan. Hanya tinggal pembayaran itu. Membayar apa? Surat-surat. Artinya mengambil alih sana. Karena kita mau mengambil alih kan harus ada organisasi, harus ada personalia kan. Tidak bisa aku ambil alih, tidak bisa. Luas. Itu contoh. Jadi pergerakan Santosa Asih ini harus kita dasari kepada Injil Kerajaan Surga. Itu. Jadi Injil Kerajaan Surga adalah dasar pergerakan Santosa Asih yang dimulai dari yayasan, gereja, sekolah dan pendidikan, dan banyak yang sudah kita canangkan.
tidak ada yang mengelolanya. Di tempat ini kita udah berteriak-teriak. Antara lain yang sudah kita teriakkan itu bahwa kalau ada berdiri evangelis ya, sudah keluar nama-nama itu, tapi tidak ada yang mengelola. Kenapa? Nah ini ada 7 orang mahasiswa, 8, tapi keluar masuk terus itu anak keluar masuk ya. Perhatikan itu temanmu orang Membrana, keluar masuk itu, nggak disiplin itu. Jadi saya selalu mengingat bahwa tujuannya nggak disiplin. Temanmu itu satu nggak disiplin itu. Dan itu kan dari tujuh. Nah ada Pak Sony, ada Ibu Triana, 9 kali. Kalau ikut dia 10. Bisa saja tidak sampai 10. Saya rasa firman Tuhan harus kita pelajari hari ini dengan judul duka cita yang mendahului kemenangan. Ini tepat ini untuk gerakan. Kita membaca bergantian duka cita yang mendahului kemenangan. Coba perhatikan dulu Sony, berapa lama lagi itu datang. Kau kasih pembinaan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepadanya, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggallah sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke bumi. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu.
Dan pada hari itu kamu tak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Kata murid-muridnya, lihat sekarang kau terus terang berkata-kata dan kau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apakah kata-kata ini ditujukan kepada kita masing-masing? Saya tentu tidak dapat mengajak saudara untuk mempercayai. Tapi apakah saudara mempercayai kata kalimat yang saudara baca ini? Andai kata aku tanya siapa yang di belakang? Hubertus. Hah? Hubertus. Andai kata kekuatan ini kamu ngerti. Karena dia tidak dulu. Dia membaca. Karena dia tidak disiplin. Sampai tua orang yang disiplin tidak pernah mengerti. Dan akan selalu kebingungan. Tapi siapakah yang membuat seseorang diam dan tekun? Tidak ada orang lain. Selain dari diri sendiri yang harus bertekun. Kamu pun orang talalu. Tidak ada yang dapat menertibkan kamu untuk diam dan bertekun. Membaca dan berdoa, bernyanyi dan memuji Tuhan. Tidak ada. Hanya kamu sendiri yang dapat menertibkan dirimu. Kenapa begitu? Karena Tuhan sudah menyerahkan hak kepada setiap orang untuk tertib, duduk diam tertib, tertib mau membaca, tertib mau berdoa, tertib mau bernyanyi, tertib. Sebab kalau kamu tidak tertib, kamu akan selalu kebingungan dan kamu akan selalu kehilangan kesempatan. Karena setelah kita tertib, kita akan mendapatkan upah. Jadi kalau kau tidak tertib, kau tidak mendapatkan upah. Dengar kita. Siapa namamu? Hubertus.
Kalau kau tidak tertib diam, duduk, mendengar, membaca, bernyanyi, berdoa, kamu tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan upah. Kau akan menjadi liar. Liar. Apa arti liar? Suka-sukamu. Apa itu suka-sukamu? Menurut keinginan dagingmu, keinginan hatimu, keinginan pikiranmu. Apa itu yang jadi hatimu tidak di sini. Di mana hati? Kalau kau tidak tertib, hatimu tidak dapat beribadah dengan baik. Siapa yang dari dalam ini? Kau ke depan ke sampingnya si. Kalau kau duduk dekat orang yang enggak tertib, kau tidak akan tertib. Kalau kau duduk dengan orang yang tertib, kau akan tertib. Namamu siapa, Dek? Franklin. Supri. Hah? Supri Pom. Siapa? Supri. Supri. Ya. Kau tertib enggak? Kau tertib? Tak. Salah. Tertib Pom. Tertib. Coba bilang sama temanmu sebelah kiri, saya tertib. Saya tertib. Lihat dia. Saya tertib. Nah, kau jawab apa? Kau jawab apa sama temanmu? Saya juga tertib. Saya juga tertib. Kamu tertib? Tertib Abu. Tertib Abu. Kamu lagi? Oh, saya tertib. Saya tertib. Saya tertib. Tolong kau berdiri tanya sama si Hubertus sekarang. Berdiri kamu, kau tertib nggak? Tanya. Dia nggak tertib walaupun dia bilang tertib. Tanya sekali lagi. Suaramu keras. Kamu tertib enggak? Ya, coba dengar nggak? Dia nggak menjawab. Dia nggak menjawab. Tetap tertib. Ya, balik kamu. Perhatikan baik-baik. Kamu tidak akan dapat upah dari ibadah ini kalau kau tidak tertib, karena orang yang tidak tertib pikirannya melayang-layang karena keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia menguasai hatimu, ingin menyeret kamu kepada kebinasaan. Belum kau binasa, tapi lama-lama kau akan binasa kalau kau tidak berubah. Maka saat ini hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? 300. Tanggal 30. Maka tanggal 30 hari Sabtu kamu berjanji apa kamu? Tertib. Yang keras itu. Tertib. Saya berjanji hari ini. Saya bernyanyi hari ini. Nah, coba hampir bernyanyi hari ini. Nah, jadi dia garuk-garuk kepala dengan kepala yang tidak gatal, karena dagingnya gatal, hatinya gatal, jiwanya gatal. Kau harus berubah. Dalam arti harus bertobat. Hubertus, kalau kau tidak bertobat, tanggal 30 Desember
2023 tidak bertobat untuk tertib, kamu akan apa? Akan apa kau? Akan liar. Kau pernah lihat binatang liar di kampungmu? Seperti itulah. Liar. Yang liar itu tidak tertib. Belajar pelajaran yang paling cocok untuk tertib di mana? Di ibadah. Nggak ada tempat lain yang bisa. Karena pada ibadah kita tertib, kita mendapat upah. Kita mendapat berkat. Kita mendapat firman. Kita mendapat jamahan roh, pimpinan roh yang menertibkan hati kita, jiwa kita, roh kita, akal budi kita, pengetahuan kita, dan kekuatan kita. Menertibkan. Hanya di tempat ibadah kau dapat. Di tempat lain kau tidak dapat. Betapa berharganya ibadah. Ibadah sangat berharga. Jadi saudara, di tempat ini kita beribadah. Siapapun yang beribadah sudah tahu. Mari kita duduk diam. Kita akan membuka ibadah. Bersatu, menundukkan diri dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu rumus. Itulah yang terjadi di ruangan ini. Maka kita berdoa supaya kita dapat laptop entah baru entah bekas ada di sini, bisa diekspos ke sini. Kedua, kita berdoa untuk supaya kita dapat piano. Kau bilang dulu ada piano, aku nggak tahu di mana itu. Orang berpindah dari satu. Kalau gitu harusnya si temanmu yang jaga itu, yang sudah pergi ke Lampung, Chris. kepada siapa diserahkan pekerjaan? Ingat, Pak Enos. Pak Enos, Pak. ya, Pak Enos. Bukan, saya kira bukan Pak Enos. Ada sebelum Enos. Jelita. Hah? Kepada Bu Jelita. Jadi kita belum ada, belum ada di sini. Kepada siapa diserahkan? Jadi maka mulai hari ini kita tertib. Maka kalau kita punya laptop, kalian jaga laptopnya. Kalau kita punya piano, jaga piano. Kalau kita bisa memulai ada piano, pasti bisa kita mulai menginventarisasi apa ini, gesek-gesek. Biola. Biola. Ya. Habis biola apa? Apa yang paling kalian sukai habis biola? Kalau piano kan suka pasti. Lalu biola siapa yang? Biola. Habis biola apa? Drum. Jangan. Drum elektrik Pak, bisa itu. Bisa dikecilin suaranya. Jangan. Itu membawa pertengkaran. Pertengkaran. Susah itu. Kalau nggak di setel bagus, siapa yang mau dimarahin nggak tahu. Apa itu yang clarinet? Yang begini, Trompet. hah? Trompet.
bukan trompet. Kalau trompet itu terlalu keras. Klarinet, ya. Bisa begini, tapi bisa juga begini. Bisa ditiup, tapi suaranya juga sederhana, atau bisa begini, seperti sulit. Jadi yang bagus di ruangan yang kecil-kecil begini itu keyboard, piano, biola, sama klarinet. Udah berapa itu? Karena biola bisa dimainkan 2-3 orang kan, sedangkan klarinet juga bisa dimainkan 2-3 orang. Nah, kenapa kita mendapat duka cita yang mendahului kemenangan? Karena untuk menundukkan diri untuk tertib tidak mudah. Karena datang dari tubuh kita sendiri, datang dari pengaruh mata kita, datang dari pendengar kita, lingkungan kita, sangat mudah mempengaruhi ketertiban kita. Itu yang membuat kita berduka cita, menyiksa kita itu. Keinginan dari kita yang brengsek ini menyiksa kita. Keinginan mata kita yang liar ini juga menyiksa kita. Keinginan lingkungan dunia yang gelap ini menyiksa kita. Jadi kita harus melawan itu. Ketika kita melawan itu, kita pasti menderita. Tapi Tuhan telah menunjukkan jalan kemenangan. Mengapa? Tuhan telah diolok-olok, dicaci maki, dituduh, dipukuli, dilempari, diinjak, diludahi, ditempleng, disiksa, dianiaya, dan dia tetap tahan, karena dia sudah berdoa. Kapankah mulai Tuhan berdoa? Mulai dari ketika dia dibaptis, keluar dari baptisan di Sungai Yordan, langsung Roh Tuhan bawa dia ke padang gurun, dilatih, diuji, dicoba di sana oleh si pencoba, oleh hantu setan, hantu belagu itu diuji, dicoba di sana, dan dia menang. Baru dia memulai pekerjaannya. Dia berdoa terus. Lalu dia berdoa, lalu dia memanggil murid-muridnya dengan doa. Berhasil memanggil muridnya 12. Berhasil memanggil murid-muridnya 70. Berhasil memberi makan 5.000 orang laki-laki, di luar bapak-bapak, di luar ibu-ibu dan anak-anak, dikasih makan. Itu ronde pertama. Ronde kedua dikasih makan lagi 4.000 orang. Jadi 2 kali Tuhan menjamu orang banyak-banyak dengan 5 ekor dan 2 petung roti. Seperti itu. Tidak berhenti godaan, cacian yang dialami Tuhan.
dalam berjuang 3,5 tahun. Di bait Allah dia berkhotbah, juga diledek-ledek, dicaci maki. Dia menyembuhkan orang sakit juga dicaci maki, membangkitkan orang mati juga dicaci maki. Semua pekerjaan Tuhan selalu diuji, dihalangi, tapi ujian dan halangan tidak pernah menghentikan gerakan Tuhan. Sampai dia di kayu salib, dihajar oleh penguasa Romawi, penguasa Herodes, penguasa guru agama, ahli Taurat, pemuka agama, semua yang merintangi Yesus terus maju sampai mati di kayu salib. Kita mendengar 7 perkataan Tuhan di kayu salib, dan dia tetap mengalami ejekan, cacian, makian sampai mati di kayu salib. Mulai dari jam 9 dia di Bukit Golgota, mulai pagi di sana jam 9 sampai jam 12. Jam 12 dia berkata, mulai dia berkata, Tuhan tidak pernah berhenti berkata-kata di kayu salib itu. Kata-kata apa yang disampaikan? Kata-kata pengampunan, kata-kata penghiburan. Di kayu salib udah tangan dipaku, kepala dimahkotai, dia masih bisa menghibur orang yang melihat dia di kayu salib itu. Dan terakhir Tuhan berkata, sudah genap. Perkataan yang terakhir, sudah genap, artinya apa? Seluruh karya keselamatan telah dia lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Ketika dia berkata sudah genap, maka gempa bumi terjadi di Yerusalem, di sekitar Bukit Galilea, dan terutama gempa bumi itu membuat tirai bait Allah terrobek, terbuka. Dan apa yang terjadi? Maka Tuhan memindahkan tabut perjanjian itu dari bait Allah yang di Yerusalem ke bait Allah yang di sorga. Jadi bait Allah itu yang di dalamnya ada tabut perjanjian, 2 loh batu, 10 firman Tuhan itu dibawa, lengkap dengan tabutnya dibawa ke surga. Dan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 19 dikemukakan tabut itu ada di bait Allah di surga. Sekarang kan pertanyaan kepada saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang di Palestina? Ya, tanggal 7 Oktober serangan Hamas membunuh 1.300 orang Yahudi dan menahan 240 hidup-hidup. Sejak 7 Oktober sampai sekarang, bangsa Israel melakukan pembalasan. Sudah berapa yang mati? Dikatakan sudah 21.000. Dan berapa yang luka-luka? 50. Dan berapa yang ditahan? Banyak sekali. Apakah bangsa Israel sudah bertobat?
sudah menerima Yesus adalah Kristus, adalah Yesus Mesias? Belum. Kenapa? Petunjuk tentang itu kita boleh baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 10. Yesaya pasal 6 ayat 10. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan bahwa mengapa orang Israel ini tegak tengkuk? Mengapa orang Israel tegak tengkuk, keras kepala? Jadi sifatnya mereka tegak tengkuk, keras kepala, dekil, dan apa? Dan memberontak kepada Tuhan. Mengapa? Berulang kali kalian tahu bahwa berulang kali mereka dibuang, berulang kali dijajah, berulang kali, dan sekarang mereka beroleh anugerah, mereka boleh kembali ke Palestina. Tetapi terus bermusuhan terus dengan siapa? Dengan fundamentalis, dengan ISIS, dengan Al-Qaeda, dengan Hamas, dengan Hizbullah, dengan siapa lagi? Dengan mereka yang ada di seluruh dunia, termasuk mulai membenci mereka bangsa-bangsa Eropa, mulai membenci mereka bangsa-bangsa Asia. Kenapa? Karena alasannya ayat 10 kita baca ya, Yesaya 6 ayat 10. Mulai dari ayat 9. Saya baca, kita baca bersama ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Dengarlah sungguh-sungguh, dengarlah bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jarang mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan hatinya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Inilah kenapa ini kan firman Tuhan ini terjadi pada mereka. Karena mereka mempunyai hati yang disebut hati apa? Hati yang congkak. Mereka memiliki kecongkakan hidup. Dan kecongkakan hidup itulah yang mempengaruhi apapun yang mereka lihat dan lakukan, selalu mereka congkak, tinggi hati. Orang yang congkak itu tidak masuk nasihat. Orang yang congkak itu tidak masuk petunjuk. Nah, dari mana itu terjadi? Kenapa begitu mereka? Itu mulai dari sifat perilaku mereka di padang gurun, mulai dari Gunung Hor, ketika Musa naik ke bukit Gunung Hor untuk menerima 40 hari. Musa diajar Tuhan tentang Taurat, termasuk 2 loh baju.
dia turun, sudah melihat bangsa itu membuat patung dari lembu emas dan mereka menyembah berhala bersama dengan Musa dan Miriam. Walaupun Musa dan Miriam teriak-teriak jangan, tapi tidak berwibawa. Hanya dia membuat patung itu. Bayangkan aja, mereka sudah melihat betapa Tuhan dahsyat memukul bangsa Mesir, membelah laut Kolso, memberikan apa yang mereka perlukan. Mereka tidak perlu belanja pakaian, tidak perlu belanja sepatu, karena pakaian mereka tidak lusuh-lusuh. Pakaian mereka bawa pakaian dari Mesir, terpakai sampai di gunung, tetap necis saja. Sepatu yang mereka pakai tidak rusak-rusak. Dan hidup mereka dibelanjai oleh Tuhan. Malam ada tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Siang ada tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Jadi melekatlah kecongkakan hidup dalam mereka. Terbitlah kata tadi. Pertanyaan sekarang buat kalian, kapan mereka itu dipulihkan? Pasti bangsa ini pasti dipulihkan. Kapan? Menurut firman Tuhan, penyelusuran saya, ada 5 hal yang membuat mereka harus berpaling kepada Tuhan. Ada 5 yang saya mau tulis. Dan salah satu dari 5 ini, Tuhan membuka meterai yang ke-7 dan sangkakala yang ke-7. Sangkakala yang ke-7 itulah yang membuat mereka terkaget-kaget. Dan sebelum sangkakala yang ke-7, ternyata Musa dan Elia datang juga. Jadi bagi orang Kristen, kita kan kalau umur panjang, Musa akan datang dan Elia untuk bersaksi bahwa Kristus itu adalah Mesias, yang kalian salib itu adalah Mesias, yang mengampuni kamu itu adalah Mesias. Barulah bangsa ini berubah. Kapan itu datang? Kapan Musa dan Elia? Tidak lama lagi. Apakah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi? Inilah petunjuk. Ada 5 di sini. Ada 5 petunjuk. Yaitu petunjuk yang pertama itu dibukakan. Yang kedua ada burung buas dari timur. Burung buas dari timur itu ditulis dalam Yesaya 46 ayat 10. Dan dalam Yesaya pasal berikutnya ada Yesaya pasal 62 adalah kota Sion atau Yerusalem yang dijanjikan. Keempat bagi kita yaitu kita berdoa supaya turun 7 bendahara yang jujur. Yang didoakan oleh murid-murid Tuhan, tahu kan? 7 bendahara yang jujur itu sudah pernah dilakukan oleh murid-murid Tuhan dalam
Kisah para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Tapi kenapa? Kenapa ini tujuh bendahara yang tujuh ini tidak berfungsi? Salah satu ada Filipus, kedua adalah Stefanus. Karena hanya Stefanus pergi menginjil. Semua tujuh orang yang dipilih itu pergi menginjil. Maka di dalam teologi yang kita anut harus ada pembagian tugas. Bagian menginjil, bagian mengajar, bagian menggembalakan, bagian mengasihi, yaitu adanya diakonia. Maka gereja kita menganut ada marturia, yaitu menggembalakan dan memberitakan firman, yaitu ada sidang firman. Yang kedua ada diakonia. Diakonia itulah yang harus mengurus orang miskin, janda-janda, mencari pekerjaan, mencari ini segala macam keperluan. Dan koinonia, pemeliharaan imam jemaat terus, yaitu jayasa sekolah-sekolah terus harus dilihat. Nah, ini sedang terus kita perjuangkan. Gerakan sosialisasi ini harus memperjuangkan ini. Dan yang terakhir bagi Santosa itu yaitu berjuang kita ini menurut firman Tuhan dari pasal 6 ayat 1 dan 2 dan menjadikan membangun evangelis jadi makhluk ilahi. Dan berjuang bahwa kita harus kembali jadi peta dan teladan Tuhan. Entah bagaimanapun keadaan sore sekarang, tapi harus berjuang menjadi peta dan teladan. Itu pilihan. Berjuang. Tuhan bukan jalan, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tuhan sudah bangkit dan sudah mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Maka semua ini 7 orang ini, mudah-mudahan dia ikut. Mudah-mudahan dia udah tertib. Kamu udah belajar tertib. Bilang dulu kepada temanmu di belakang, kamu udah tertib belum? Ya. Jadi ini polisi, ini kau dengan berdua harus berjuang. Kamu dengan orang Talaut ini harus tertib. Siapa duluan? Kamu duluan tertib atau dia duluan? Sama-sama lah ya. Ini kamu dengan dia. Tertib kita. Bilang dulu sama dia. Tertib kita. Kamu bilang apa? Tertib kita. Kamu? Tertib kita. Kamu bilang dulu. Ini. Tertib kita. Bilang sama dia. Bukan dia yang belakang. Kenapa itu? Tertib kita. Kamu? Tertib kita. Semua harus tertib. Kita harus tertib. Musuh kita adalah keinginan daging ini, yang membuat gatal badan ini, yang membuat gatal mata ini, yang membuat gatal keinginan dunia kita. Itu harus kita lawan, karena kita harus lawan itu sesuai dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang kita baca itu, bukan cita mendahului kemenangan. Kau berhasil mengalahkan keinginan dagingmu. Kau berhasil mengalahkan keinginan matamu. Kau berhasil mengalahkan kecongkakan hidupmu. Kau berhasil mengalahkan keinginan dunia.
itu mengalami penderitaan. Tapi siapa yang bertahan seperti Yesus bertahan, pasti menang. Sudah ada panutan kita Yesus. Makanya Tuhan menjadi manusia supaya ada panutan bagi kita untuk bertobat, berpaling kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari Sabtu ya, kita bertobat. Tertib. Apa arti tertib dalam firman Tuhan? Disiplin. Disiplin. Dalam bahasa Inggris, murid yang tertib adalah disciples. Disciples. Murid yang tertib. Disciples. Kalau kata kerjanya disiplin, tertib. Bilang dulu tertib. Ya, kalau kau tertib, kau menang. Kalau kau tertib, kau pasti berhasil. Kau harus berhasil. Kita harus berhasil. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah membaca buku Tuhan dengan judul yang ajaib, duka cita mendahului kemenangan. Dan benar Tuhan telah memberikan keteladanan itu. Tuhan telah mengampuni kami, menebus kami dengan harga yang mahal, dan meninggalkan kepada kami firman Tuhan, dan memberikan kepada kami roh yang menuntun kami supaya berjalan dalam firman Tuhan. Bapa yang baik, hari ini hari Sabtu. Besok kami memasuki hari Minggu tanggal 31. Kami akan melewati hari Minggu ini, dan kami harus beribadah besok. Beribadah besok. Malamnya pun kami akan beribadah. Tuhan menyediakan kepada kami makanan, minuman, menyediakan kepada kami udara yang dapat kami hirup, menyediakan bagi kami kesejukan, dan menyediakan makanan minuman bagi kami sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang bersama murid-murid, dan kami akan mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita berkata amin. Amin. Hubertus, amin. Amin. Kau tertib. Amin. Kau harus tertib. Jangan mondar-mandir kau. Ada dua yang dapat kau ajak. Ajak sahabat David, pasti dia kasih kau uang. Kau jumpai aku, pasti ku kasih kau uang. Hanya untuk secukupnya. Gak usah kau gelisah harus tungguin uang dari bapakmu. Bapakmu kalau dikirim, puji Tuhan. Bagaimana adik muda sampai di sana? Udah. Haleluya. Tuhan. Apa? Kemarin baru angkat ke rumah sakit mau periksa Adikmu sudah di mana? di Papua. Oh, puji Tuhan. Tuhan sembuhkan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Ya. Amin akan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mengangkat doa syafaat kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu yang berjudul Doa Orang Benar.
kuasa menyelamatkan, seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Bapa. Inilah doa kami ini Tuhan, kami sampaikan dengan penuh kasih. Kami berdoa bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusakan serta berita-berita hoax atau kerusakan terorisme yang menganggap stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami berdoa untuk Pilpres 2004 supaya berjalan dengan baik dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan ajaran-ajaran yang memecah belah NKRI dan mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai pelosok negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa orang-orang yang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa menerima dan melayani sehingga Injil Kristus terbesar di Indonesia. Inilah semua pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Nya. Haleluya. Amin. Amin. Yang berdoa, Tuhan, kami berdoa untuk PT Santoso Asih Jaya, berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santoso Asih Jaya di Condet Dan di lapangan-lapangan. di lapangan-lapangan. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, bersemangat dalam bekerja. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santoso Jaya, sehingga dapat membayar kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo. Tuhan, kami berdoa untuk proyek SKTT 150 KP Mangga Besar Ketapang, supaya semua pelaksana lapangan dapat bekerja dengan baik, sehingga proyek ini selesai tepat waktu. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk proyek pelayanan teknik PLN, Sulserabar dan Dumai Rengat. Kiranya semua proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tender HDD SKTF 20 KP PLN Dumai agar PT STAL menangkan tender ini dan dapat dilaksanakan oleh PT Santoso Jaya. Tuhan, bagi
GNKPT PP atau Persero SPAE Kampar Pekanbaru. Progres ke-13-14 pinjaman 3,9 M agar dapat dibayarkan. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Untuk melanjutkan doa syafaat kita, mari kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Saudara, kami berdua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa untuk PT Rio Asi Jaya, Koperasi Santosa Asi Agape, PT Tunas Berkah Santosa, PT Multikarya Trusindo. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sembah siang dan malam pada hari ini kami mau mendoakan untuk PT Rio Asi Jaya. Kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan proyek yang dapat membangun perusahaan ini kembali. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asi Agape. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk mengembangkan penyiapan kebutuhan pokok warga Santosa Asi. Kami juga mau mendoakan untuk PT Tunas Berkah Santosa agar proyek HDD SPAN Palu agar semua pelaksana dan dapat bekerja dengan baik sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Kami juga mau mendoakan untuk PT Tunas Berkah Santosa proyek HDD SPAN Palu sehingga Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat yang terbaik bagi mereka supaya apa yang mereka kerjakan ya Tuhan bisa terselesaikan dengan baik dengan seturut dan kehendak Tuhan saja. Kami juga ya Tuhan mau mendoakan untuk tagihan PT Multikarya Trusindo pada PT Amarta Karya agar dapat dibayarkan. Tak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan untuk menggerakkan hati orang-orang. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Semua pokok doa ini kami percaya hanya Tuhan saja yang kami muliakan dan tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita masih terus berdoa. Kita berdoa untuk PT Santosa Asi Jaya. Kita berdoa untuk KSM Santosa Asi. Bapa yang di surga, di saat ini kami berdoa untuk seluruh sesti, staf, serta aktivitas akademik agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM Santosa Asi senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai, sejahtera dan berkarya dan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera dan diberikan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan Terskor dan renungan positif agar dapat pelaksanaan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dalam kehidupan dan mereka Tuhan.
Dengan pokok doa ini semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita menyempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai, jika ada pengumuman dari Bapak Ibu, dipersilakan. besok ada ibadah kan? Yang menyusun acara siapa? Kamu. Ya. Semua kalian harus menyusun acara besok seperti biasa. Tahu? Ya. Udah tahu kan? Tahu. Apa? Seperti biasa kita ibadahnya seperti apa? Persis seperti ibadah hari. Semua harus bisa ini. Ada 7 orang kalian, 8 orang harus bisa. Kamu gak ke kan? Jadi kalian berdelapan bahu membahu menyusun acara besok. 2 lagunya apa? Yang semua harus lengkap. Ini kan udah ada cukup kan ya, 8 orang. Jadi tidak ada kurangnya lagi. udah sering ibadah kan? Jangan saling menyalahkan. Kalau dia kurang, ini kurang ini. Ya. Coba tuntut dulu mereka menyusun acara besok. Ya. Tulis hari ini. Oke. Tulis kalian waktu acara besok. Tulis tangan pun boleh. Kalau udah tulis tangan ya bisa ketik. Ya. Ibu asrama tuntut mereka untuk membuat acara besok. Terima kasih. Jika tidak ada lagi ibadah kita telah selesai. Selamat berjuang. Selamat berjuang. berjuang. Shalom. Selamat berjuang. Pertama